Shalom saudara. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Kita akan memberikan satu pujian terhadap Tuhan. Yes. Satu pekan ini Tuhan sudah menyertai kita semua. Amin. Amin. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sudah Engkau bawa dalam kehidupan kami. Susah, senang, sakit, sehat, Amin. apapun itu, Kau yang selalu membentuk kami dengan segala sesuatu yang baik. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan saat kami mau muji menyembah nama-Mu. Kami mau menang dalam setiap perkara. Kami tidak mau kalah dalam setiap apapun yang ada. Yes. Ya Allah ya Bapa, saat ini Kau datang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kebaikan-Mu selalu menyata dan ajaib. Kebaikan-Mu selalu membawa damai sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kebenaran-Mu selalu ada Tuhan. Kebenaran-Mu selalu banyak Bapa. Terima kasih Yesus, nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Sungguhnya.
Sepanjang hidupku, Hostia, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi
menjadikan bunyi hati hamba. Amin. Engkau tidak melihat kami dari sisi belakang Bapa, tetapi Engkau yang selalu melihat hati kami. Amin, Tuhan. amin, amin. Dengan penuh kemuliaan-Mu, pakai alat-Mu Tuhan, ada dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu selalu terjadi untuk anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami bunyi hati seorang hamba Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Katakan saudara, ku tak membawa apapun juga. Amin. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun
saat Tuhan panggil. Selagi kita ada, bahwa hidup saudara berarti, berdampak dalam kemuliaan yang ada. Amin. Tuhan membawa kehidupan kita ini luar biasa. Jadikan segala sesuatu ini baik. Jadikan semuanya ini Tuhan. Kau nyatakan di tempat ini Tuhan, bahwa anak-anakmu mempunyai roh pertobatan, bahwa anak-anakmu mempunyai roh yang dengar-dengar. Dan saat ini Tuhan, Kau yang selalu berperkara dalam hidup kami. Nyatakan yang terbaik untuk anak-anak kami saat ini. Kami serahkan semuanya Tuhan, saat kami beribadah dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Yesus, namamu dipermuliakan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan dulu saudara. Ya saudara, sedikit kesaksian. Saudara, dalam satu pekan ini Tuhan luar biasa memberikan hidup kita ini dalam perekonomian dibuat goncang, ya, dibuat goncang. Ekonomi kita naik, turun, up and down. Tapi kita semangat di dalam Tuhan. Amin, yes. Karena saya percaya GKKI penabur benih, menabur benih iman. Amin. Walaupun sedikit saja. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan saudara. Di minggu lalu ada satu firman yang menyatakan bahwa kita harus menguasai diri, kita harus tenang dan kita harus berdoa. Apa yang tunjukkan kepada saya? Saat saya nol, saat saya mempunyai uang sedikit, saya diberikan order yang luar biasa, tapi Tuhan selalu membawa segala sesuatu baik. Setiap hari, Senin sampai Sabtu. Dan hari ini, saya percaya bahwa Tuhan mengadakan apa yang saat ini saya gumuli. Saudara, kalau kita taat bersama Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Tetapi kalau kita tidak taat, sedikit aja, Tuhan sentir dan iblis langsung ambil. Saudara jangan terkecoh dengan segala sesuatu yang ada ya. Amin. Saya mengalami hal ini dan saudara pun harus mengalami. Amin. Amin, yes. Itu kesaksian dari saya dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi bilang sama Tuhan. Sebelah kita nggak ngerti apa-apa, siapapun itu, suami istri, suami bisa bohong sama kita, istri bisa bohong sama kita. Itu ya, tetapi saya percaya kita dekat sama Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa yang itu terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri dan satu pujian kita nyanyi glory. Haleluya. Haleluya. Glory,
haleluya. Dan saat ini selalu kita membesarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama-Nya, besarkan Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian firman. Tuhan selalu menolong berkali-kali. Saat kita sakit, saat ada dalam lemah. Amin. Tapi kita lupa mengucap syukur. Padahal berkali-kali Tuhan menolong. Amin. Balik lagi kesalahan itu, kembali lagi kesalahan itu. Tapi saat ini, mari kita renungkan apa yang Tuhan mau dari kita. Haleluya. Bahwa ujian ini masuk ke dalam hati saudara-saudara saya.
Ajari kami Tuhan yang terbaik bercaramu Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan saudara berkali-kali Tuhan menolong secara perlahan agar Tuhan tahu hati saudara. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, dalam kesesakanku Engkau ada. Mari kita sama-sama katakan Silakan duduk saudara. Mari kembali kita satukan hati kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Tuhan beri kesempatan untuk kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, membawa korban syukur kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kami boleh merasakan cinta-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan hari ini. Sampaikan Roh Kudus, urapi hamba-Mu, penuhi dengan urapan kuasa-Mu, bukan pengetahuan hamba-Mu, tapi Roh Kudus yang berbicara.
Kami percaya ketika Tuhan mengingatkan, menegur setiap kami, membimbing, menuntun, mengarahkan setiap hidup kami, maka kami terus berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Ada mujizat, ada keajaiban yang Tuhan nyatakan saat kami taat, setia, dan tekun di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka hati kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang percaya bersama saya, sama-sama mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Tadi saat saya, saudara dan saya, kita menyembah Tuhan, ada satu hal saudara, saya kaget. Kaget kenapa saudara? Karena di dalam pujian, ya ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ada satu pesan Tuhan buat saudara dan saya. Apa itu saudara? Mari kita mau belajar hargai hidup ini. Katakan kiri kanan, hargai hidup ini. Ada amin saudara? Kadang-kadang kita melupakan, ya kita tidak menyadari, kehidupan kita itu berjalan biasa-biasa aja. Ya, yang penting saya hidup, saya bernafas, saya melakukan kegiatan aktivitas kita. Tapi yang Tuhan mau, mari anak-anak Tuhan di tempat ini, di akhir zaman, di mana Tuhan sedang membangun, Tuhan sedang menguatkan setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya, mari kita menghargai hidup yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita. Yuk kita buka di dalam firman Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan 23. Kisah Para Rasul, kita baca sama-sama saudara. Saya belajar dari firman Tuhan ini dari Raja Daud saudara. Siapa Raja Daud? Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan 23. Kita sama-sama ya, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang apa saudara? Berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan katakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayat 23. Dan keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan siapa? Juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Firman Tuhan ini kita belajar, Tuhan ajarkan lewat Daud, di mana Tuhan melihat kehidupan Daud. Dia bukan hanya menjadi pengikut Yesus, bukan hanya dia menjadi seorang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan di dalam ayat 23 tadi katakan Yesus itu ya, coba kembali ke ayat 23, bahwa juru selamat kita Tuhan Yesus itu keturunannya dari Raja Daud. Artinya anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan selalu mengajarkan buat saudara dan saya, ada dua hal yang sering kali kita tidak menyadari di dalam kehidupan. Kita cukup percaya, beribadah, melayani, tapi Tuhan bilang, aku mencari bukan hanya pengikut aku, kata Tuhan, tapi Tuhan mencari setiap kita adalah murid Tuhan. Kenapa Tuhan mencari murid, bukan pengikut? Saudara, kita belajar, seorang murid itu mau belajar. Betul apa betul? Seorang murid itu mau belajar, seorang murid itu mau juga diajar. Itu yang Tuhan sedang cari di akhir zaman ini. Tuhan tidak mencari pengikut, tapi Tuhan mencari murid yang mau diajar dan murid yang mau belajar. Katakan, itu saya. Saudara dengar baik-baik, yang menjadi pengikut Kristus, yang menjadi pengikut Tuhan Yesus itu banyak. Banyak saudara. Saya belajar di dalam Yohanes 6 ayat 1-15 ya. Ini pengikut nih, kita lihat ya.
Seperti apa sih pengikut? Ya, coba kita baca Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias 2. Ini pengikut ya. Orang banyak apa? Berbondong-bondong ngapain? Mengikuti siapa? Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. 3. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan siapa? Murid-muridnya. Ya. Lanjut, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. 5. Kita belajar dulu tentang ini pengikutnya. Ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak, ini pengikut Yesus banyak nggak? Banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dengar baik-baik. Pengikut-pengikut Kristus itu banyak. Mereka hanya mencari Tuhan Yesus demi apa? Mujizat. Demi apa? Perut. Demi berkat. Demi makanan. Luar biasa. Tapi beda dengan seorang murid. Yuk. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. 7. Ayat yang ke-7 kita buka kembali. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Siapa? Pengikut. Ada berapa yang ikut? 5.000 orang. Tidak disebut laki-laki dan anak-anak. Jadi pengikut Yesus banyak nggak? Banyak. Masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Artinya ya di dalam ayat 1 sampai 15 ini, kalau roti itu dikatakan mereka mencari Tuhan, mengikut Tuhan Yesus itu karena apa tadi? Mujizat, karena makanan. Mereka melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan cari murid-murid di akhir zaman ini? Karena murid dia mau belajar, karena murid dia mau juga diajar. Buka ayat 12 Pak sampai 15. 12 sampai 13 aja. Kita buka ya ayatnya nih. Ini saudara kita mau belajar. Ya, setelah mereka mengikut Yesus, mereka mulai lapar, mereka cari makan, karena mereka menjadi pengikut itu karena melihat mujizat. 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Setelah dibagikan, lanjut 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai dan lebih setelah orang makan. Ini siapa yang mengerjakan ini saudara? Yang Tuhan katakan ayo kumpulkan sisa-sisanya. Murid-murid ya, di sini makanya dikatakan di dalam ayat 12 dan 13, lalu roti itu sama murid-muridnya dibawa pada Tuhan Yesus, maka didoakan, maka dapatlah 5.000 orang itu mendapat potongan-potongan roti. Ya, luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus, pengikut hanya menerima, mengikut Tuhan hanya karena berkat, mujizat, keajaiban. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus mengikut Tuhan, dia bukan hanya makan, bukan hanya menerima berkat, tapi murid-murid juga memberi makanan ini kepada para pengikut. Jadi bekerja. Makanya kata Tuhan, Tuhan melihat murid-murid ini luar biasa. Banyak apa sedikit saat 5.000 orang ini murid-murid Tuhan itu banyak apa sedikit? Muridnya banyak apa sedikit? Sedikit. Yang banyak pengikut. Ini pelajaran yang saya sangat berharga banget. Di mana para murid ini selain mereka membagikan, bekerja membagikan makanan, dia makan nggak?
Dia juga makan, menikmati makanan berkat yang dari Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Tuhan katakan kumpulkan sisanya, isi dan bawa pulang. Ini berkat yang begitu luar biasa untuk para murid-murid Tuhan. Awalnya saudara, murid-murid Tuhan itu sadar dia terbatas. Dia terbatas karena yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia sadar, tapi mereka dia bawa kepada Tuhan Yesus. Di dalam segala apa yang mereka murid selalu melibatkan Tuhan. Ada amin saudara? Murid selalu mempersembahkan segalanya itu kepada Tuhan. Karena murid percaya bahwa yang ada di hadapan mereka itu milik Tuhan. Makanya hari-hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita mau belajar menghargai kehidupan. Jadilah kita seorang murid yang mau belajar dan diajar. Katakan kiri kananmu, kamu mau belajar dan diajar. Ada amin saudara? Amin. Mari anak-anak Tuhan kita menyadari, ya, itu murid, ya, ciri murid ya saudara. Dia mengikut Tuhan Yesus bukan karena mujizat. Ada amin? Amin. Dia mengikut Tuhan Yesus bukan karena apa? Mujizat. Tapi para pengikut yang banyak, dia mengikut karena mujizat, karena roti. Setelah itu dia tinggalkan nggak? Dia pergi nggak? Yang 5.000 orang ini pergi nggak? Pergi. Makanya sisa yang 12 bakul ini Tuhan bilang kumpulkan potongan-potongan ini. Luar biasa. Anak-anak Tuhan di dalam Mazmur 24. Lalu saudara mungkin bertanya, Bu, bagaimana saya sebagai murid harus bagaimana? Kita buka Mazmur 24 ayat yang pertama. Kita buka ya. Mazmur 24. Iya, 2-3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang pertama yang Tuhan katakan hari-hari ini anak-anak Tuhan miliki kesadaran bahwa semua yang saudara saya miliki, dunia yang kita hidupi hari-hari ini, selama Tuhan beri nafas kehidupan, firman Tuhan katakan itu semua siapa yang empunya? Siapa yang punya saudara? Tuhan. Makanya kita miliki kesadaran dalam hidup bahwa apa yang kita tempati, apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu semua milik Tuhan. Ada amin saudara? Di dalam Imamat 25 ayat 23 kita mau buka, baca yuk, baca sama-sama. Karena saya benar-benar terberkati dan banyak belajar tentang firman ini dalam Imamat 25 ayat 23. Ini Tuhan lagi bicara sama bangsa Israel ya. Dalam Imamat 25 ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak. Karena apa? Akulah itu siapa? Tuhan. Pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Bahwa tanah yang kita punya itu milik siapa? Milik Tuhan. Betul, sertifikatnya milik Anda ya. Tapi yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Tuhan. Itu semua menjadi nggak usah bangga ya punya tanah yang banyak, karena itu semua milik Tuhan. Kenapa saudara? Karena kata Tuhan, akulah pemilik tanah itu. Ini berbicara apa saudara? Artinya apa yang saudara dan saya miliki, apa yang kita miliki, apa yang kita hidupi, itu semua milik Tuhan. Amin. Amin. Katakan bersama saya, itu semua milik Tuhan. Amin saudara. Amin.
Kesadaran ini seringkali kita tidak menyadari. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, jadi apa yang kita miliki, yang saudara miliki hari-hari ini, punya tanah, punya rumah, punya mobil, punya harta, punya kekayaan, punya segala-galanya dalam hidup saudara, itu karena berkat anugerah dari Tuhan buat saudara dan saya. Ada amin saudara? Itu berkat apa? Anugerah Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Makanya Tuhan katakan, nak, di akhir zaman ini hargai hidupmu. Miliki kesadaran bahwa apa yang kita hidupi itu bukan milik kita. Nanti saya tadi pujian mengatakan ku tak membawa apapun juga. Ya, saya sangat bersyukur ya, kok nyambung dengan firman Tuhan ini. Kita nggak janjian dengan WL. Kita buka lagi yuk, 1 Timotius 6 kalau salah. Coba buka 1 Timotius 6 ayat 7. Kita belajar ya sama-sama saudara, supaya kita menyadari dan kita menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman ini. 1 Timotius 6 ayat 7. Kita baca 2-3. Sebab kita tidak apa? Membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Pujian tadi mengatakan, ku tak membawa, betul? Apapun juga. Betul apa betul? Kita nggak pernah bawa apa-apa. Artinya saudara dengar baik-baik, kita menyadari kita sudah punya anak, punya cucu, bahkan hidup kita. Saat saudara lahir ke dunia, dan mungkin saudara melihat orang yang melahirkan bayi ini, ketika lahir pakai baju nggak? Enggak. Artinya dia lahir tidak membawa apa-apa. Setelah dia lahir ada di dunia, bayi ini baru kita beri apa? Baju. Dibersihkan lalu diberi baju. Luar biasa saudara. Saat dia dewasa, saat kita dewasa, kita mulai bekerja keras. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya segala-galanya. Tapi dengar baik-baik. Kata firman Tuhan tadi apa? Semua yang kita miliki bukan milik kita. Kenapa? Karena suatu saat kelak itu akan kita tinggalkan. Saat kita meninggalkan dunia, kita tidak bawa apa-apa. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia saat kita lahir. Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saat kita meninggal dunia pun, saudara, kita nggak bawa apa-apa. Rumah kita ditinggal, mobil kita ditinggal, harta kita ditinggal. Amin saudara. Jadi apa dong yang kita bawa? Kan yang dibawa semua kita tinggalkan. Mungkin saudara punya mobil Pajero hebat, luar biasa. Tapi saat kita meninggal, saudara naik mobil apa? Saya mau tanya. Saat saudara meninggal, tutup mata, dipanggil Tuhan pulang, saudara punya mobil, tapi saudara naik mobil apa? Ditinggalin gak tuh Pajeronya? Ya, kita sadar saudara bahwa hidup ini aduh luar biasa. Harga hidup ini. Saat kita punya segalanya, punya harta, punya kekayaan, punya uang, punya mobil bagus saudara, saat kita meninggal pulang, dipanggil pulang sama Bapak, kita naik mobil jenazah. Ada yang pakai mobil sendiri? Kenyataan hidup saudara, luar biasa. Nggak ada yang pakai mobil pribadi. Betul apa betul? Ada nggak di sini? Mungkin punya saudara famili meninggal terus naik mobil pribadi bawa ke kuburan. Ada? Pakai mobil jenazah. Luar biasa saudara. Artinya hidup ini saudara, kita datang tidak membawa apa-apa, kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Kita sadar
akan hal ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, hal yang pertama di dalam hidup saudara dan saya, pesan Tuhan hari ini, hargai hidupmu. Dalam keadaan apapun kau hari ini, kita mau menghargai, kita hidup itu karena anugerah yang dari Tuhan. Katakan, anugerah yang dari Tuhan. Kita hidup, kita menghargai kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Kita hargai pengorbanan Tuhan di kayu salib, yang telah memberi hidup di dalam hidup kita. Ini yang kedua. Makanya selama kita hidup masih ada dalam dunia ini, mari kita menghargai kehidupan yang Tuhan beri lewat kematian Kristus di kayu salib, yang seharusnya kita menghadapi maut, tapi kita sudah mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Ada hidup, Tuhan yang memberi hidup. Oleh sebab itu kita menghargai apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, berkat anugerah yang Tuhan beri. Maka hari ini saudara, saya mau tanya, apakah engkau menjadi pengikut atau menjadi murid? Apakah engkau menjadi pengikut atau menjadi murid? Jadi murid. Makanya saat kita diajar, diproses menghadapi tantangan zaman, saya percaya di balik semua yang kita hadapi ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Anak-anak Tuhan, dalam Mazmur 90, yuk buka yuk, Mazmur 90 ayat yang ke-10 kita belajar. Masa hidup kami berapa? 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya saudara, masa hidup kita berapa kata firman Tuhan? 70 tahun. Jika kami kuat 80, engkau 84 ya, mau 85. Bonus. Tapi kebanggaan kita adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Kita mengalami proses di dalam hidup supaya apa? Kita menghargai hidup kita di dalam Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang mau diajar, yang mau belajar hidup saudara. Saya 59, bentar lagi 60. Kalau 70 tahun berarti saya hidup berapa tahun lagi saudara? 10 tahun. Kalau saya hidup nggak benar, tidak mau melakukan kebenaran firman, tidak menghargai hidup, maka saya akan jadi orang yang susah selamanya. Tapi ketika orang yang tidak menghargai hidup dengan baik-baik, ini Roh Kudus katakan, nah, orang yang tidak menghargai hidupnya, dia akan selalu bersungut-sungut. Katakan itu bukan saya. Bukan saya. Kok cuma 2? Orang yang tidak menghargai hidupnya, dia pasti bersungut-sungut. Gak ada rasa syukur di dalam hidupnya. Ngomel dan bersungut, mengeluh, itu selalu keluar. Kenapa? Karena gak punya kesadaran betapa hidup ini adalah kesempatan, anugerah yang Tuhan beri buat kita. Kenapa? Karena kehidupan saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Ini saudara, jadi kebanggaan kita adalah penderitaan, kesukaran. Jadi saat menghadapi penderitaan, kesukaran, jangan ngomel, jangan mengeluh. Ada amin saudara? Amin. Belajar untuk apa? Mengucap syukur. 12 Pak, dilompat. Ya. Puji Tuhan Pak Riko. 12, ya. Maka ini yang Tuhan ajarkan hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini. Baca sama-sama 2, 3. Ajarlah kami apa? Menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Betul saudara, manusia punya keterbatasan. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kasihnya, kuasanya itu nyata dalam hidup. Makanya di kehidupan ini, selama Tuhan masih beri kita nafas, kita mau belajar menghargai hidup yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Ada amin saudara? Menghargai hidup yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Katakan kiri kananmu, menghargai hidup yang Tuhan beri ya. Amin. Amin. Saya sangat terberkati saudara, ada 3 hal yang Tuhan titip. Tuhan apa? Titipkan buat saudara. Camkan ya, anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada 3 hal yang Tuhan titipkan buat saudara dan saya. Yang pertama waktu. Katakan 2, 3. Apa? Waktu. Yang pertama apa? Waktu. Waktu. Tuhan titip buat kita supaya kita menghargai waktu yang Tuhan beri untuk kita menghidupi kehidupan ini, belajar dan diajar bersama Tuhan Yesus. Hargai apa? Waktu yang Tuhan beri. Yang kedua, apa yang Tuhan beri? Talenta. Katakan kiri kananmu, talenta. Amin. Amin. Talenta, bakat, ya, kepandaian, karunia itu yang dari Tuhan. Maka kita hargai itu, karena ini titipan dari Tuhan. Yang ketiga, uang. Aduh, cilaka 12 Bu. Ini titipan dari Tuhan buat saudara. Saya sangat-sangat terberkati. Makanya jangan berpikir waktu, talenta, uang, jangan berpikir itu punya saya. Itu titipan dari Tuhan kepada saudara dan saya. Ada amin? Amin. Itu anugerah, itu kemurahan yang Tuhan beri. Kenapa? Karena Tuhan dapat mengambil dalam waktu sekejap. Betul. Ya, hati-hati. Ketika kita diberkati, kita jangan memikirkan diri sendiri. Tuhan pakai setiap kita untuk diberkati, menjadi berkat, memberkati orang-orang yang susah. Jangan berhitung sama Tuhan. Seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Betul apa betul? Jangan berhitung ya. Mari, saya percaya orang yang selalu yang pertama mengambil waktu, menghargai waktu yang Tuhan beri, menghargai waktu keintiman dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya itu akan mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan. Katakan itu saya. Dengar baik-baik. Talenta karunia yang Tuhan titipkan buat hidup kita, kita juga mau pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita punya karunia, talenta masing-masing. Ada talentanya sebagai penyembah, ada talentanya sebagai pendoa. Tuhan kasih karunia. Tapi karunia yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri, mari kita mau berikan, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita melayani, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Karena hidup saudara, kalau kita tidak menjaga 3 hal ini, hidup saudara akan susah. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita belajar. Ini yang Tuhan ingatkan. Saudara, ketika Tuhan memberkati kita, belajar untuk berbagi. Katakan kiri kananmu, berbagi. 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 Saat kita diberkati, berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Yuk kita berbagi. Kita belajar saudara. Jangan berkata, seringkali kita nggak menyadari yang kita punya, yang kita miliki itu hasil kerja keras saya. Padahal itu berkat dari mana? Dari Tuhan. Bukan hasil kerja kerasmu. Betul itu kau yang bekerja. Tapi banyak orang ya yang selalu menganggap uang itu hasil kerja keras. Tapi dia tidak cukup, tidak menikmati. Ada amin saudara?
tidak menikmati berkat yang dari Tuhan. Tapi saat saudara diberkati untuk menjadi berkat, saudara akan menikmati berkat yang dari Tuhan. Katakan, itu saya. Hari ini Tuhan katakan buat saudara dan saya, buat murid-murid Tuhan, ya, saya seringkali mengatakan buat saudara, mari kita mau terus berbagi kasih. Kita mau terus, bukan kita menjadi pengikut, tapi kita adalah murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan itu bekerja, berbagi, membagikan makanan itu, tapi tidak sia-sia. Selain menikmati makanan, dia juga, Tuhan bilang, kumpulkan makanan itu. Ada berapa bakul? 12. Ada lebih, artinya tidak kekurangan. Saudara sering mengikuti saya sering mengajarkan, katakan, aku tidak berhemat, tidak kekurangan. Amin saudara, yuk sama-sama 2, 3. Saya tidak berhemat, saya tidak kekurangan, saya diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena ini yang Tuhan beri buat hidup saudara dan saya sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Saudara bisa bayangin ya, waktu itu murid-murid membagikan pada 5.000 orang makanan kepada pengikut-pengikut Tuhan. Itu luar biasa. Saya melihat mereka itu bekerja, nggak diem, nggak ambil aja tuh, ambilin tuh makanannya, kamu lapar, kamu haus, tuh ambil, nggak. Murid bekerja. Saya mau katakan, sebagai murid-murid Tuhan, saudara pun kita mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin saudara? Kenapa? Karena di akhir zaman ini Tuhan katakan, Tuhan Yesus melihat siapa yang menjadi pengikut, siapa yang menjadi murid. Saudara mau pilih yang mana, itu tergantung saudara. Anak-anak Tuhan yang Tuhan katakan hari ini, mari belajar selalu bersyukur. Kalau kita masih hidup, kita masih bernafas, itu anugerah. Amin. Kesempatan yang Tuhan beri sampai hari ini, itulah waktu yang Tuhan beri untuk kita bertobat, untuk kita sungguh-sungguh, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Bakat talenta yang kita miliki, berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melayani Tuhan. Seorang pengikut melayani di gereja, melayani. Seorang pengikut Yesus menjadi hamba Tuhan, kayak saya jadi hamba Tuhan. Tapi ada tapinya. Tidak cukup saudara melayani, tidak cukup khotbah, menyampaikan firman kebenaran. Yang Tuhan beri adalah pengurapan. Amin. Amin. Melayani nggak diurapi. Nah, sayang banget saudara. Tapi saat saya melayani, saya mengalami pengurapan yang dari Tuhan. Bukan saya yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja. Itulah, makanya murid-murid itu harus belajar dan diajar. Karena yang kita miliki hari ini, dengar baik-baik, itu adalah kasih karunia. Kita jaga hidup kita. Jangan pergunakan untuk hal-hal yang lain, tapi pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, agar hidup saudara dan saya berkenan di hati Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, berkenan di hati Tuhan. Seberapa banyak yang mau berkenan di hati Tuhan, angkat tanganmu. Katakan saya mau berkenan di hati Tuhan. Ada amin? Amin. Ku tak membawa apapun juga Saat datang ke dunia. Betul saudara. Saat saudara dan saya lahir, kita telanjang, Ya. nggak bawa apa-apa. Baru setelah itu dimandikan, dibersihkan, baru diberi baju. Saat kita pulang, kita juga nggak bawa apa-apa, harta kekayaan, uang, mobil apapun yang kita miliki, kita tinggalkan.
kita sadar. Saya mau menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Jadi apa Bu yang harus kami lakukan? Yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Camkan ya. Di masa-masa sukar, Tuhan tidak mencari pengikut, tapi Tuhan mencari murid. 1 Tesalonika 5 ayat 18 Pak, ayo dibuka ya. Ini yang harus kita lakukan. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Apa yang harus kita kerjakan? 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam keadaan kondisi apapun hari ini tetap mengucap syukur, tetap menyembah Tuhan, tetap beribadah, tetap memberikan hidup saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama apa? Mengucap syukur. Seorang murid selalu dapat mengucap syukur. Dia mau belajar dan diajar untuk selalu bersyukur. Yang kedua, belajar sabar. Yuk kita lihat ayatnya, Amsal 16 ayat 32. Belajar sabar. Amsal 16 ayat 32. Ini pesan Tuhan ya, untuk menghadapi hari-hari di akhir zaman ini. Baca yuk 23. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa artinya ini Bu? Anak-anak Tuhan di akhir zaman ini Tuhan katakan sebagai murid Tuhan, dia selalu mau belajar bersabar tanpa batas. 1, 2, 3. Belajar bersabar tanpa batas. Bu, saya kan masih manusia, kesabaran saya terbatas Bu. Penguasaan di diri itu kembali ya, nyambung misalnya yang kemarin. Penguasaan diri, harus sabar menghadapi kehidupan, penuh rasa syukur. Karena orang sabar ya menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Ada kemenangan. Yang pertama tadi apa? Mengucap. Kedua apa? Belajar bersabar tanpa batas. Yang ketiga, berusaha tanpa lelah. Yuk kita buka Amsal 10 ayat 4. Ini yang Tuhan ajarkan. Sedikit lagi kita mau selesai. Amsal 10 ayat 4. 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangannya orang rajin menjadikan kaya. Ini ada talenta karunia yang Tuhan beri. Tangan yang lamban membuat miskin, artinya apa? Berusaha tanpa lelah. Ayo bekerja keras. Ada amin saudara? Ini terus saudara, tangan yang lamban itu membuat miskin. Ada firman Tuhan, kalau kamu tidak mau bekerja jangan hebat. Kalau engkau tidak mau bekerja jangan makan. Kenapa? Karena tangan yang lambat, yang nggak mau kerja, yang kedul, yang males itu membuat apa? Miskin. Kalau saudara mau kaya harus apa? Rajin. Katakan, wow dahsyat, saya mau rajin. Rajin tanpa lelah. Saya melihat di penabur benih ini, ibu-ibunya, bapak-bapaknya rajin-rajin tanpa lelah loh. Bekerja. Wow, luar biasa. Maka Tuhan akan berkati saudara. Terakhir, Roma 12 ayat 12. Ini terakhir saudara. Senangnya kalau udah terakhir. Iya. Roma 12 ayat 12, apa yang harus kita lakukan? Tadi bersyukur, 2 belajar sabar tanpa batas, 3 berusaha tanpa lelah. Ini terakhir, Roma 12 ayat 12. Ada yang membacain? 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini yang Tuhan ajarkan di akhir zaman, anak-anak Tuhan. Berdoa tanpa jemu. Ya,
Saya selalu mengajak saudara berdoa. Kenapa? Karena doa adalah kekuatan dalam hidup kita. Makanya kata Tuhan, bersukacita dalam mengharapkan di dalam Tuhan Yesus. Sabarlah dalam segala kesesakan yang kita hadapi. Kuncinya kita terus bertekun di dalam Tuhan. Di dalam apa? Doa. Bertekun di dalam doa. Saya mau tanya, Mas saudara, tekun nggak saudara berdoa? Lumayan. Puji Tuhan ya Pak ya. Bertekun dalam doa. Kita nggak tekun saudara. Bagaimana kita mau mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kalau kita nggak pernah tekun? Doa hitungan sama Tuhan. Hati-hati. Doa adalah keintiman, komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan Yesus. Hati-hati anak-anak Tuhan. Terakhir Patriko, yuk Lukas 11 ayat 28. Maka anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita pelihara iman kita. Taruh pengharapan pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup lebih intim dekat dengan Tuhan. Itulah kekuatan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Baca sama-sama 2-3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Banyak kita sudah dengar firman dari tadi ya. Banyak ayat kita baca, tapi kita cuma dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gak dipelihara firman dalam hidup kita. Kita percaya apa yang difirmankan itu Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Makanya sering kali saya katakan, anak-anak Tuhan, penabur benih, terus berkatakan firman di dalam mulutmu. Amin. Ketika menghadapi persoalan, beban berat dalam diri saudara, katakan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Bukan Tuhan berdiam. Seperti pujian, meskipun Tuhan tidak menolong, meskipun ada duri dalam daging, tapi aku tetap memilih. Tetap memilih. Tetap memilih. Percaya bahwa kita punya Yesus yang setia. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, memeliharanya, hidupi kebenaran firman yang kita selalu dengar. Apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan arahkan dalam hidup saudara dan saya. Pelihara. Bukan hanya mendengar, tapi kita mau melihara, terapkan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Meskipun Tuhan tidak menjawab doa, tapi saya percaya, saya mau tetap memilih, tetap percaya Yesus setia sama saya. Amin. Amin. Sekalipun pujian mengatakan berkali-kali saya menghadapi tantangan, berkali-kali masalah datang silih berganti, persoalan datang silih berganti, tapi berkali-kali Tuhan menolong saya. Siapa yang merasa ditolong Tuhan? Angkat tangan. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu bersandar, berharap sama Tuhan, berdoa, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberi kekuatan. Sekalipun ada rasa sakit di dalam hidup kita, tapi saya percaya ada Yesus sebagai pembela saya, sebagai penolong saya. Karena Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang setia. Siapa yang gak setia? Katakan saya. Amin saudara. Siapa yang gak setia? Jangan bilang saya. Saya setia Tuhan. Ya, kita mau tetap setia. Dalam keadaan apapun kita tetap menyembah Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong. Tuhan kasih kekuatan saat aku lemah, saat aku letih, saat aku lelah. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Kenapa? Karena Tuhan setia pada saudara. Kita yang gak suka setia, hujan udah gak datang ibadah, hujan udah gak pernah datang doa. Ya. Tapi di sini nggak rajin-rajin, makanya penuh ini. Wah, penuh kemuliaan. Luar biasa. Yuk menghargai waktu yang Tuhan beri. Hargai hidup ini.
pengorbanan Tuhan di kayu salib, kita menghargai dengan hidup. Kita boleh menjadi berkat, berkat itu menjadi berkat. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tetap bersyukur tanpa henti, belajar bersabar tanpa batas, bahkan berusaha tanpa lelah, bahkan berdoa tanpa jemu-jemu. Amin saudara. Maka engkau menjadi orang-orang yang berbahagia. Katakan itu saya. Mau jadi orang yang bahagia? Lakukan apa yang jadi firman Tuhan hari ini. Saya percaya, bangkitkan iman kita dalam Yesus. Kita punya Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Saat kita punya iman, yang sakit berkata aku sembuh. Amin. Itu sembuh. Saya mendengar kesaksian dari Pak Andri ya. Luar biasa ya Pak. Luar biasa. Mujizat Tuhan nyatakan buat Pak Andri. Bukan hanya Pak Andri, berkali-kali Tuhan menolong Pak Andri, berkali-kali juga Tuhan menolong saya, menolong kita semua di tempat ini. Makanya jangan pernah takut. Kita punya Yesus. Sekalipun ada rasa sakit, tapi Yesus selalu ada. Amin. Siap menolong. Amin. Siap membukakan jalan, siap membukakan pintu, siap membukakan berkat dalam hidup. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Puji nama Tuhan. Jadi saya mau katakan nih mas saudara, yuk. Bu katanya udah mau selesai, sudah selesai ayatnya ya. Tapi saya mau ini pesan Tuhan. Tuhan gak mau saudara sekedar jadi pengikut. Bulan ini kemana diikut-ikut. Ya, gitu. Itu pengikut. Tapi saudara gak mau belajar dan gak mau diajar. Tapi murid dia mau diajar, mau belajar. Lewat masalah, lewat penderitaan, lewat kesukaran, itu kita sedang diajar sama Tuhan. Makanya bersyukur. Yang kedua apa tadi? Bersabar. Yang ketiga, berusaha tanpa lelah. Yang keempat, berdoa tanpa jemu. Engkau akan mengalami berkat, janji Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena hidup ini anugerah dari Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, yuk sama-sama. Kita angkat pujian. Meski Tuhan tak menolong, saya mau tetap berdoa, saya mau tetap intim, saya tetap mau menyembah Tuhan, saya mau tetap mengiring Tuhan. Yuk dari awal Pak. Meskipun Tuhan tidak menolong. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih percaya Tuhan. Karena aku punya Tuhan Yesus, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Sebab itu aku selalu belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk bersabar, belajar untuk mengerjakan, tidak berjerih lelah. Saya mau belajar terus intim dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun saya tetap menyembah Tuhan. Saya tetap mengiring Yesus. Saya tetap setia Tuhan dan percaya dan mengucap syukur. Dari awal yuk. Meskipun doaku tak terjauh, amin. Meskipun hatiku habis lelah, katakan ku tetap memilih. Tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali angkat tangan saudara. Seberapa banyak saudara? Setiap kita berkali-kali Tuhan menolong saudara. Dalam rasa sakit Engkau
Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Kita menghargai waktu yang Tuhan sudah beri buat saudara dan saya. Ada 3 hal yang Tuhan beri. Yang pertama waktu, kesempatan buat saudara dan saya, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengikut Tuhan, bukan hanya jadi pengikut tapi jadi murid. Tuhan beri kesempatan untuk saudara memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan beri kesempatan buat saudara mengisi waktu-waktu yang ada hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan talenta, karunia, bakat yang Tuhan beri, kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bahkan harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, kita mau belajar untuk berbagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Belajar menabur. Saat kau menabur benih ini akan tumbuh, berbuah lebat, dan kau akan menikmati benih yang kau sudah taburkan, dan Tuhan akan mengembalikan dengan berlimpah. Yang Tuhan ajarkan di hari-hari masa sukar ini, anak-anak Tuhan, Tuhan memberi kekuatan buat engkau. Yang Tuhan katakan, nak, tetaplah mengucap syukur, jangan pernah bersungut-sungut, tetap memilih untuk percaya pada Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Seberat apapun, sesulit apapun yang menghadapi hari-hari ini, krisis boleh melanda, tapi kita mengalami berkat Tuhan. Belajar untuk selalu bersabar tanpa batas. Ketika kita belum melihat Tuhan menolong, ketika kita belum melihat Tuhan menyembuhkan saya, ketika kita belum melihat Tuhan memulihkan saya, tapi kita tetap memilih untuk percaya. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama saudara dan saya. Saya percaya malam hari ini, saudara, bersabarlah. Percayalah bahwa Tuhan berkali-kali menolong hidupmu. Kalau dulu Tuhan menolong, saat ini juga Tuhan pasti akan menolong engkau kembali. Miliki iman yang teguh di dalam Yesus, hidup sungguh-sungguh bertekun di dalam Dia, fokus pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan katakan di akhir zaman ini, di masa-masa sulit, masa sulit, bekerja keraslah tanpa lelah, tanpa letih. Kerjakan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Dan jangan pernah jenuh untuk berhenti berdoa. Tetap berdoa, mencari Tuhan, mengandalkan, menaruh harap hanya pada Tuhan Yesus. Memiliki keintiman dekat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau pesankan buat saudara dan saya hari ini. Karena dengan baik-baik, hidup ini adalah kesempatan. Glory, haleluya. Berkali-kali Tuhan, Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali, haleluya. Singkat terus angkat pujian mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, aku bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena aku percaya Tuhan berkali-kali menolong aku, memberi kekuatan, penghiburan, berkat, pemulihan, kembalikan keadaan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah Engkau ada,
tangan Tuhan, turun tanganku menolong, membukakan pintu, membukakan peluang yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat, keajaiban Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena kami tak tertipu, kami adalah murid-murid yang mau diajar dan mau belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah selesai berbicara Roh Kudus, terus berbicara di dalam hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya katakan amin. Silakan duduk, saudara. Saya kembalikan. Haleluya. Luar biasa ya firman-Nya. Kita harus punya waktu, kita diberikan talenta, dan satu lagi, kita jangan pelit uang kita untuk Tuhan. Ya, kita akan memberikan yang terbaik. Jangan lupa berbagi, karena ada 3 hal yang Tuhan titipkan. Waktu, talenta, dan uang. Mari kita berdoa sebelum kita akan memberikan persembahan. Ya Bapa, terima kasih setiamu yang luar biasa. Kau memberikan kami firman, Engkau yang mengingatkan kami Tuhan akan setiap apa yang Kau titipkan Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Ajari kami untuk tetap Tuhan Yesus membawa hidup kami berdoa, bersekutu, mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik. Ajar kami untuk memberi yang terbaik kepadamu. Pekerjaan kami daripadamu, setiap apapun yang ada daripadamu. Saat ini kami akan membawa yang segala sesuatu ini daripadamu, dan kami akan kembalikan dengan segala sesuatu yang ada. Terima kasih ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat malam semuanya. Ini ya saudara, ada tamu istimewa ini datang minggu depan dari kota Magelang. Beliau adalah anak Tuhan yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan kita akan dengar
bagaimana rahasia suksesnya, sehingga dia juga mau membagi berkat ini dan dia supaya kita juga bisa diberkati. Amin. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saya undang nanti minggu depan jangan tidak hadir ya. Kita dengar bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan ya. Luar biasa ya. Kita lihat nanti dia akan membagi berkat, membawa kabar baik ya. Itulah yang saya akan sampaikan untuk pengumuman pada hari ini. Jadi saya himbau ibu-ibu, bapak, saudara semua bisa hadir ya. Kalau mau bawa teman juga boleh ya, dipersilahkan supaya sama-sama kita diberkati ya. Amin. Saya persilakan dah. Ya, terima kasih Pak Hendra. Untuk persiapan acara Natal, nanti ada beberapa yang harus latihan dan juga semuanya diminta untuk sedikit memberikan yang terbaik. Nanti mungkin kemarin sudah ada amplop yang sudah diberikan, nanti kalau sudah diisi silahkan diberikan kepada bendahara, dan tentunya kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Untuk doa syafaat saya minta Ibu Kristanti. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa pada malam ini Tuhan Engkau kumpulkan kami di sini. Kami Tuhan membawa hati kami kepadamu Tuhan, dan kami mohon Engkau yang melayakan kami, karena kami Tuhan adalah umat-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, di zaman-zaman ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan hikmat dan marifat kepada pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, eselon 1, eselon 2, anggota MPR, DPR Tuhan, beserta jajaran-jajarannya TNI Polri Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan Tuhan, karena kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi di Indonesia saat ini. Amin. Tuhan, karena Engkau tahu Tuhan, keadaan kami saat ini benar-benar membutuhkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat GKKI Penabur Benih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di sini beserta keluarganya Tuhan, anak cucu mantu, Engkau memberkati Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan umat ciptaan Tuhan, dan Engkau selalu menyertai, memberkati, dan mengurapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang melayani di sini Tuhan, dengan urapan-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga dengan urapan itu Tuhan Engkau bekerja dengan dahsyat Tuhan. Amin. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit, mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, amin, amin. Yang letih lesu berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu Engkau selalu jalan keluar Tuhan, yang sedang mengalami masalah ekonomi Engkau juga yang pulihkan Tuhan, amin. Yang sedang membutuhkan pekerjaan Engkau juga berikan pekerjaan yang cocok Tuhan. Amin. Tuhan, kami juga Tuhan menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Engkau yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur terima kasih kami. Sepanjang minggu Tuhan telah menyertai memberkati kami. Lewat ibadah kami bawa korban syukur
kehadirat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau nyambut berkat Tuhan pada saat malam hari ini. Kami percaya setiap kami, maupun yang di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami mengalami berkat Tuhan. Mari saudara, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, bahkan usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, minyak anggur gandum yang baru tercurah dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan memulihkan engkau, membalikan keadaanmu, bahkan Tuhan memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, Maranatha, kami sudah menyambut, menerima berkat-berkat ilahi tercurah dalam hidup kami, urapan ilahi tercurah dalam hidup kami, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami sangat yakin dan percaya bahwa kami diberkati, diurapi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari sama-sama dengan segenap hati mengatakan, kami sangat yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas setiap rancangan-rencana dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang menuduhi, membentengi, melindungi kami. Kami percaya Tuhan malapetaka, sakit penyakit, kesusahan tidak dapat kami. Maka aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan nyata sempurna dalam hidup kami. Dan Tuhan memayungi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketakutan tidak menimpa aku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga kecemasan tidak dapat menimpa aku. Gloria Allah Ta'ala. Amin Tuhan.